Ustadz, apakah dasar penyusunan surat-surat Al-Quran dari juz 1 sampai 30 dan siapakah yang menyusunnya? Jazakallah khairan. Pertama, penamaan ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat dalam Al-Quran itu sudah ada semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya sangat banyak sekali. Di antaranya disebutkan dalam Sahih Muslim, pada waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bermakmum dengan seorang imam. Dan dalam lafaz hadis tersebut, imam tersebut membaca surat Al-Furqan. Sudah masyhur pada waktu itu surat Al-Furqan, surat Al-Furqan. Tetapi bacaan imam ini beda dengan apa yang dihafal oleh siapa? Umar bin Khattab. Sampai-sampai Umar bin Khattab ingin menarik rida selendang imam tersebut untuk dibatalkan sholatnya. Karena bacaannya beda dengan apa yang dihafal oleh Umar bin Khattab. Kemudian keduanya pergi ke Rasulullah SAW dan mengadu. Dan Rasulullah meminta imam tadi untuk membaca surat Al-Furqan yang dihafal. Dan juga Rasulullah meminta kepada Umar membaca surat Al-Furqan apa yang dihafal. Kemudian Rasulullah mengatakan kedua-duanya benar karena Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. Ya, syahid bagi kita dari hadis ini menunjukkan bahwasanya penamaan ayat-ayat surat-surat dalam Al-Quran itu sudah dikenal di zaman Rasul. Dan tidak mungkin para sahabat yang menamakan, tetapi yang menamakan itu siapa? Mulut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian yang kedua, di tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, pada waktu itu Rasulullah mengkhabarkan kepada Fatimah, ini detik-detik beliau meninggal, beliau mengatakan Jibril pada hari tahun ini mendatangkan kepadaku ya dalam tahun ini mengkhatamkan Al-Quran berapa kali? 2 kali bacaan. Jadi menunjukkan saya akan segera meninggal. Faham di sini? Berarti Al-Quran 30 juz pada tahun meninggal Rasulullah sudah dibaca oleh siapa? Rasul, dan sudah disusun. Ya, dan Rasulullah SAW membacakan kepada para sahabat-sahabatnya susunan-susunan daripada Al-Quran itu sendiri. Sehingga wallahu a'lam bishawab tidak boleh seseorang mencetak mushaf kemudian dia memasak surat An-Nisa di awal, Al-Baqarah di akhir, kan tidak boleh, karena ini sesuatu yang sudah ada dari semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah dikumpulkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dalam satu mushaf dengan susunan seperti hari ini. Dan tidak boleh diubah-ubah. Inilah perkara at-tauqifiyah. Tidak boleh seorang pun mengubah letak daripada ayat-ayat yang telah diletakkan dalam Al-Quran. Kecuali kalau seandainya dia membaca dalam salatnya. Tidak ada masalah. Misalnya di rakaat yang pertama dia membaca sebagian surat An-Nisa, di rakaat kedua dia membaca bagian surat Al-Baqarah. Bacaan. Ya, tapi menyusun apa yang telah disusun oleh Utsman bin Affan ini tidak dibolehkan. Karena itu perkara tauqifiyah yang sudah ada di zaman Rasulullah dan zaman para sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab.